Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Karmila, mahasiswa Esa Unggul, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari seminar perencanaan saya yang berjudul Identifikasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, Kecamatan Turi dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Next. Pada bab 1 terdapat outline yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Next. Pada latar belakang, jadi di Indonesia ini terdapat 129 gunung berapi yang aktif di Indonesia. Salah satunya adalah Gunung Merapi yang paling aktif di Indonesia. Lalu di Kecamatan Turi merupakan 3 dari kecamatan di KRB 2 dan KRB 3 di lereng Gunung Merapi. Dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis atau SIG untuk membuat peta kesesuaian lahan permukiman di KRB 2 dan KRB 3. Jadi, kawasan rawan bencana 3 merupakan kawasan yang mempunyai resiko yang tinggi terlanda erupsi Gunung Merapi. Sehingga pada kawasan ini tidak diperkenankan adanya permukiman atau bangunan baru untuk permukiman. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan meninggalkan KRB 3, sehingga perlu adanya penelitian berkala untuk meneliti adanya ketidaksesuaian lahan permukiman di KRB 3 ini yang disebabkan adanya penambahan lahan permukiman sejak tahun 2011 hingga 2019. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dengan adanya peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi yang telah dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dapat diambil poin yang pertama adalah apakah terdapat penambahan lahan permukiman yang tidak sesuai pada KRB 2 dan KRB 3 Gunung Merapi, Kecamatan Turi. Yang kedua adalah apa sajakah faktor yang menyebabkan masyarakat membangun rumah di KRB 2 dan 3 Gunung Merapi, Kecamatan Turi. Next. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dari penelitian ini tujuan pertamanya adalah mengetahui apakah terdapat penambahan lahan permukiman pada KRB 2 dan 3 Gunung Merapi, khususnya di Kecamatan Turi. Yang kedua adalah mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat membangun rumah di KRB 2 dan 3 Kecamatan Turi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Jadi, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta kepustakaan penelitian lanjutan dengan tema dan topik kebencanaan. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah ilmu di perencanaan wilayah dan kota dalam bidang manajemen bencana. Selanjutnya adalah secara praktisnya. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan teori semasa kuliah. Bagi pemerintah, untuk masukan bagi administrator publik. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan dalam manajemen bencana agar dapat meminimalisir kerugian. Next. Selanjutnya adalah ruang lingkup wilayah. Dapat dilihat pada gambar di samping adalah peta administrasi dari Kecamatan Turi yang berisi KRB 2 dan KRB 3. Jadi Kecamatan Turi terletak di sebelah utara Kabupaten Sleman. Secara geografis, Kecamatan Turi mempunyai luas wilayah yaitu 4.309 hektar dan berbatasan langsung dengan 3 kecamatan dan 1 hutan Gunung Merapi, Jawa Tengah. Secara geografis, Kecamatan Turi berbatasan dengan sebelah utara hutan Gunung Merapi, Jawa Tengah, sebelah selatan Kecamatan Sleman, sebelah timur Kecamatan Pakem, sebelah barat Kecamatan Tempel. Next. Selanjutnya adalah ruang lingkup substansi. Yang pertama adalah melakukan review terhadap Perda Kabupaten Sleman tentang RT/RW Kabupaten Sleman mengenai kawasan peruntukan lahan permukiman dan kawasan rawan bencana Kecamatan Turi. Yang kedua adalah
Yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik kawasan permukiman dan kawasan rawan bencana Kecamatan Turi dengan menggunakan sistem informasi geografis. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menganalisa kesesuaian lahan permukiman di kawasan rawan bencana untuk mengurangi dampak kerugian akibat erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Turi dengan menggunakan sistem informasi geografis. Next. Pada bab 2 terdapat outline yaitu tinjauan pustaka, review penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, dan kerangka konsep. Next. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan beberapa teori yaitu teori mengenai geografi, konsep geografi, yang dimana pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep geografi yaitu konsep lokasi dan konsep pola. Next. Menggunakan pendekatan geografi juga, di mana pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kompleks wilayah, karena peneliti menganalisis penambahan lahan permukiman di KRB 2 dan KRB 3 Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Next. Menggunakan teori bencana dan manajemen bencana juga. Next. Selanjutnya adalah sejarah Gunung Merapi. Jadi, sejarah Gunung Merapi terdapat 24 aktivitas erupsi Gunung Merapi. Namun dalam kesempatan kali ini, peneliti menampilkan 8, yang dimana 8 ini adalah sejarah Gunung Merapi, letusan Gunung Merapi yang besar, yang dimana yang terbaru adalah 21 Juni 2020, yaitu terjadi erupsi 2 kali dengan tinggi kolom erupsi kurang lebih 6.000 meter dari puncak Gunung Merapi, sedangkan arah angin mengarah ke barat. Karakteristik dari erupsi kali ini didominasi oleh gas. Next. Selanjutnya adalah menggunakan teori kawasan rawan bencana Gunung Merapi, yang dimana kawasan rawan bencana Gunung Merapi ini dibagi menjadi 3, yaitu KRB 1, KRB 2, dan KRB 3, yang dimana KRB 1 merupakan kawasan rawan bencana yang rendah, sehingga memiliki jarak yang cukup jauh pada sumber letusan, sedangkan KRB 2 dan KRB 3 yaitu kawasan rawan bencana yang sedang dan tinggi, di mana KRB 2 dan KRB 3 ini jaraknya cukup dekat dengan sumber letusan, sehingga apabila terjadi letusan, manusia akan sulit untuk menyelamatkan diri. Next. Menggunakan teori perumahan dan rumah juga. Next. Faktor dalam menentukan lokasi perumahan dan menggunakan sistem informasi geografis. Next. Dari penelitian kali ini, peneliti menggunakan review penelitian sebelumnya, yaitu 5 penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian-penelitian ini dijadikan referensi bagi peneliti untuk dari 5 penelitian ini untuk dikembangkan lebih lanjut penelitian-penelitian sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Dari kerangka konsep terdapat beberapa tahapan-tahapan, yaitu yang pertama menganalisis permukiman di Kecamatan Turi dengan aspek kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga dapat menghasilkan dari pertumbuhan penduduknya. Dari Gunung Merapi, yaitu aktivitas Gunung Merapinya, lalu dari tahapan-tahapan tersebut akan menghasilkan analisis pertambahan penduduk di KRB 2 dan KRB 3 yang akan menghasilkan solusi, yaitu mengurangi resiko dan melindungi masyarakat dari letusan erupsi Gunung Merapi. Next.
Dari kerangka berpikir terdapat latar belakang, teori, rumusan masalah, proses analisis yang itu mengoverlay peta penggunaan lahan permukiman tahun 2011 dengan peta penggunaan lahan tahun 2019 di KRB 2 dan KRB 3 Kecamatan Turi. Dengan menggunakan sistem informasi geografis dan peta kesesuaian lahan yang akan menghasilkan peta kesesuaian lahan permukiman di KRB 2 dengan KRB 3 untuk melihat seberapa banyak pertumbuhan penduduk di KRB 2 dan KRB 3 yang seharusnya tidak ada permukiman baru atau hunian baru. Next. Selanjutnya adalah bab 3. Dari bab 3 ini terdapat outline yaitu paradigma dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel, indikator dan parameter penelitian, langkah penelitian, dan rangkuman metodologi penelitian. Next. Paradigma dan pendekatan penelitian. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma rasionalistik, yang dimana pada paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas yang ada di lapangan tanpa terbatasi oleh teori-teori maupun pustaka. Selanjutnya adalah pendekatan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini, karena dalam pendekatan kualitatif ini terdapat beberapa ciri yang diantara lain adalah mempunyai sifat-sifat induktif, yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Selain itu, pendekatan kualitatif mengutamakan proses daripada hasil, serta desain yang bersifat sementara, yang dimana pendekatan kualitatif menyusun desain secara terus-menerus, disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Next. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti memilih Kecamatan Turi sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Turi terdapat pada KRB 2 dan KRB 3 Gunung Merapi. Kecamatan Turi memiliki 2 desa yang terletak di KRB 2, yaitu Desa Bangunkerto dan Desa Donokerto. Sedangkan untuk KRB 3 di Kecamatan Turi meliputi 2 desa, yaitu Desa Girikerto dan Desa Wonokerto. Selanjutnya adalah waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai dengan Januari 2021 dengan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan identifikasi, tahapan pengumpulan data, tahapan pengolahan data, dan tahapan analisis, dan yang terakhir merupakan tahapan pelaporan akhir penelitian. Next. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah penduduk yang berada di Kecamatan Turi, khususnya yang bertempat tinggal di KRB 2 dan KRB 3 Gunung Merapi. Sampel pada penelitian kali ini adalah sampel yang diambil adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di KRB 2 dan KRB 3 Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Selanjutnya adalah teknik sampling. Jadi, dalam pengambilan sampel, pertimbangan yang dilakukan yaitu tahap awal melihat kebijakan pemerintah dalam menangani bencana gunung meletus. Dalam dokumen peraturan Bupati Kabupaten Sleman, Kecamatan Turi berada di kawasan rawan bencana gunung api. Dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti memilih Kecamatan Turi sebagai sampel penelitian. Next. Selanjutnya adalah variabel, indikator, dan parameter penelitian. Terdapat 2 variabel, yaitu kesesuaian lahan yang mempunyai indikator yaitu kondisi penggunaan lahan existing dan rencana pola ruang Kecamatan Turi dengan parameter kawasan permukiman. Yang variabel kedua adalah faktor masyarakat membangun rumah di KRB 2 dan KRB 3, sosial ekonomi dengan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan parameter yaitu kawasan permukiman. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitiannya. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu pertama penentuan topik penelitian. Dalam penentuan topik penelitian, yang pertama adalah menentukan masalah dan judul penelitian.
Dalam penentuan topik penelitian ini, peneliti melihat adanya suatu permasalahan yang perlu diteliti, di mana Kecamatan Turi ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana 2 dan 3, gunung api, sehingga pada Kecamatan Turi tidak diperkenankan untuk adanya hunian permanen baru. Dengan adanya kebijakan tersebut, peneliti yang meneliti apakah terdapat penambahan lahan permukiman di KRB 2 dan 3 Kecamatan Turi yang tidak sesuai. Dari permasalahan tersebut, peneliti memilih judul yaitu identifikasi kesesuaian lahan permukiman di kawasan rawan bencana Gunung Merapi di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Yang kedua adalah menentukan tujuan dan ruang lingkup penelitian, yang dimana tujuan dan ruang lingkup penelitian sudah dijabarkan pada bab 1 tentang pendahuluan. Next. Selanjutnya adalah tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu jadwal penyusunan jadwal rencana kerja penelitian. Jadi pada langkah selanjutnya dalam tahap persiapan yaitu penyusunan jadwal rencana kerja penelitian. Disusunnya jadwal rencana kerja penelitian ini memiliki tujuan agar penelitian ini dapat lebih terencana dan terstruktur dengan baik sehingga jadwal rencana kerja penelitian yang telah ditetapkan adapun rencana kerja penelitian ini adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel di samping, merupakan rencana kerja yang telah disusun oleh peneliti. Next. Selanjutnya adalah instrumen penelitian, yang dimana instrumen penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama kamera digital, alat tulis, dan laptop, dan software digital planner atau ARGIS. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama, metode pengumpulan data primer. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari survei instansi dan studi literatur. Dalam survei instansi, dilakukan dengan cara datang ke instansi terkait yang memiliki data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam studi literatur, data yang digunakan bersumber dari buku, jurnal, peraturan terkait, maupun penelitian sebelumnya yang terkait dengan permukiman di kawasan rawan bencana. Next. Selanjutnya adalah kebutuhan data penelitian. Berikut ini tabel data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang pertama adalah jumlah penduduk Kecamatan Turi tahun 2011 dan 2019, SHP penggunaan lahan permukiman Kecamatan Turi dengan tahun yang sama, yaitu 2011 dan 2019, penggunaan lahan permukiman existing Kecamatan Turi, dan faktor masyarakat membangun rumah di Kecamatan Turi, yaitu dengan survei langsung ke lapangan. Next. Selanjutnya adalah tahap identifikasi. Tahap identifikasi yang dilakukan terkait metode pengumpulan data untuk mengetahui kondisi, karakter maupun potensi maupun masalah yang ada di lokasi studi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi lapangan secara detail di lokasi penelitian. Yang pertama adalah observasi lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung pada lokasi studi, menyebar kuesioner pada kepala keluarga yang tinggal di Kecamatan Turi, melakukan pengambilan gambar, mencatat data yang menggunakan alat tulis untuk mendeskripsikan hasil pengamatan di lokasi penelitian. Selanjutnya adalah survei instansional, yaitu survei ke instansi-instansi, yaitu survei ke instansi sebagai berikut, yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kecamatan Turi. Next. Yang ketiga adalah tahap pengolahan data.
Tahap pengolahan data ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi dengan alat bantu untuk pengolahan data yaitu ARGIS 10.0, Microsoft Excel, dan interpretasi hasil pengolahan data yang dimana dalam kegiatan ini bertujuan untuk menerangkan hasil dari analisis yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Next. Yang keempat adalah tahap analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan penjabaran secara objektif terhadap fenomena kesesuaian lahan yang akan disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai hasil dari data yang sudah diolah menggunakan sistem informasi geografis dengan aplikasi ARGIS. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesesuaian lahan pemukiman. Berikut adalah rangkuman dari proses analisis yang dilakukan sebagai berikut. Dari bagian tersebut dapat dilihat analisis-analisisnya yaitu yang pertama menganalisis luas permukiman lahan tahun 2011 dan 2019. Kemudian dari luas permukiman tersebut di-overlay peta penggunaan lahannya sehingga dari overlay tersebut terdapat penambahan sehingga dapat dicari faktor masyarakat membangun rumah di KRB 2 dan KRB 3 dengan faktor-faktornya yaitu sosial, fisik, dan ekonomi, sehingga akan menghasilkan identifikasi penambahan lahan permukiman yang tidak sesuai di KRB 2 dan KRB 3 Kecamatan Turi. Next. Selanjutnya adalah rangkuman metodologi penelitian. Yang pertama dari dua variabel, yang pertama adalah tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi penambahan lahan permukiman di KRB 2 dan KRB 3 Kecamatan Turi Gunung Merapi, di mana variabelnya yaitu kesesuaian lahan dengan indikator kondisi penggunaan lahan existing dan rencana pola ruang Kecamatan Turi. Data yang dibutuhkan adalah penggunaan lahan existing dan rencana pola ruang Kecamatan Turi dengan jenis data sekunder, metode pengumpulan data survei instansional dengan sumber data kecamatan dalam angka dan Bapeda dengan parameter kawasan permukiman. Teknik analisis yang digunakan adalah sistem informasi geografis dengan aplikasi ARGIS menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yang dimana dari rangkuman tersebut akan menghasilkan teridentifikasinya penambahan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang di KRB 2 dan KRB 3 Kecamatan Turi. Yang kedua adalah menganalisis faktor masyarakat membangun rumah di KRB 2 dan KRB 3 Kecamatan Turi dengan variabel faktor membangun rumah di KRB 2 dan KRB 3 dengan indikator aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Data yang dibutuhkan adalah respon masyarakat meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jenis data yaitu primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data observasi lapangan dan survei instansional. Sumber datanya yaitu penduduk Kecamatan Turi dan Kecamatan Dalam Angka dengan parameter kawasan permukiman. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan penjelasan dari hasil observasi lapangan yang dilakukan. Dari rangkuman tersebut akan menghasilkan teranalisisnya faktor yang menyebabkan masyarakat masih membangun rumah di KRB 2 dan KRB 3 Kecamatan Turi. Next. Sekian presentasi seminar perencanaan dari saya, Yunita Karmila. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.